Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Oke, ini kita mau diskusi pakai data yang di Bibel atau pakai asumsi atau pakai dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya itu. Ini dua-duanya. Oke, Pak Pendeta. Coba kalau begitu mari sama-sama saya mengajak saya sama Pak Pendeta berpikir. Saya ulangi tadi pembicaraan saya dengan Bapak Johan tadi. Begini Pak Pendeta yang terhormat dan baik hati dan tidak sombong ya. Mantap. Kita masuk ke kerajaan surga Bapak ini karena kita mendapat kasih karunia Tuhan. Karena kita mendapat kasih karunia Bapa. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan, untuk mendapatkan kasih karunia Allah Bapa, kita butuh perbuatan baik atau perbuatan buruk. Yang saya dengar tadi sudah betul itu tanpa perbuatan apapun itu kasih karunia sudah tanpa perbuatan apa-apa. Ya. Tolong Anda Itu bacakan ayat tadi lagi. Tolong Anda bacakan di Matius 19 nomor 16 sampai 18. Coba kita kaji dari situ. Kalau Anda mengatakan betul, jangan sampai begitu kita sudah paparkan, ternyata Anda bertolak belakang dengan Bapak tadi. Saya sudah tahu. Silakan. Saya sudah tahu pembicaraan kalian tadi. Pak Loding tadi marah-marah sekali saya lihat. Bagaimana marah-marah? Begitu sudah orang punya suara kalau berdiskusi. Atau beginilah Pak Pendeta ya, atau beginilah. Saya kasih yang agak-agak simpel buat Anda. Coba Anda baca di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Saya kasih yang simpel-simpel buat Anda. Ya, karena biar bagaimana kan Pak Pendeta ini juga murid saya teman-temannya. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Tunggu. Teman-teman dibantu tap-tap layar. Masya Allah. Terima kasih teman-temannya sudah pecah 1M kita luar biasa ya. Semangat. Ayat 15 ya. 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 Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Apanya ini? Orang yang memusuhi manusia di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang yang membunuh para nabi di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang yang menyiksa manusia di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Orang yang membunuh Tuhan Yesus di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15. Mereka ini mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Ini tadi kuncinya tadi belum dapat tadi si Pak Johan itu tadi. Iya, belum dapat. Coba Anda kasih dapat sekarang. Coba. Kalian, ini sabar. Ini mau jawab pakai sabar. Hanya menggunakan saja suara yang besar tadi kedengarannya tapi masih nol. Oke, siap. Oke. Ini Anda mau menjelaskan pakai data apa pakai asumsi nih? Bisa pakai data, bisa. Bisa pakai data. Ya, berarti tidak pakai asumsi. Sebelum kita buka data, saya jelaskan saja dulu lah. Iya, ini mau jelaskan pakai data apa pakai asumsi? Saya jelaskan dulu baru nanti dibuka datanya. Oke, silakan. Ya. Baca ayatnya baru Anda jelaskan. Tadi Pak Loding dengan Pak Johan itu bingung. Masalah si pembunuh itu masuk kerajaan masuk hidup yang kekal atau tidak. Nah, sudah betul tadi kata-katanya Pak Johan itu bahwa kepada orang jahat pun Yesus mengatakan bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya orang yang jahat sekalipun diampuni. Jadi kunci kata-kata jawaban daripada pembicaraan Anda tadi itu adalah pengampunan. You know apa pengampunan? Berarti di Kristen ada pengampunan dosa? Siap, ada. Ada. Berarti penebusan dosa itu gagal. Ternyata Kristen masih mohon ampun juga. Sama saja pengampunan dengan penebusan. Apa bedanya? Pengampunan dengan penebusan sama. Sama saja. Hakikatnya adalah sama. Coba Anda berpikir begini, diam dulu. Simak pertanyaan. Anda tahu tidak pertanyaan saya tadi Pak Pendeta? Apa pertanyaan saya tadi?
Begini, karena masalah pengampunan kalau sudah diampuni berarti diterima. Kan begitu. Konsepnya kan begitu. Kalau tidak Begini, diampuni jangan dulu. berarti tidak diterima. Masa enggak bisa Begini, paham? begini. Yang saya bacakan ulang, saya bertanya, Pak Pendeta menjelaskannya. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan. Dan semua manusia mereka musuhi. Orang yang diceritakan dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini yang mereka membunuh Yesus, membunuh para nabi, membunuh manusia, menganiaya, tidak mentaati perintah Elohim. Mereka ini mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Yang saya tanya mereka ini nih. Mereka ini nih, yang saya tanya ini nih. Oke. Mereka Tapi mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? sebelum saya menjawab, saya konfirmasi dulu pertanyaan kepada Loading, boleh? Boleh. Jadi konsepnya di sini adalah saya berani mengatakan bahwa mereka bisa hidup yang kekal, menerima hidup yang kekal. Bisa. Kalau hanya ada kata kalau ya, ada kata kalau. Oh, ada kata kalau, ya. Ada. Ya, ada kata kalau, ya. Ya. Apa itu dia punya kalau? Tahu kira-kira kalaunya apa? Tidak tahu. Masa Anda punya jawaban, saya yang tahu? Mana lagi Anda ini pendeta ini? Dia punya jawaban. Dia punya jawaban baru dia tanya sama saya. Mending pinjam dulu 100. Coba silakan Anda jelaskan. Coba. Jadi kalaunya itu adalah pertobatan. Sudah tahu? Pertobatan. Sudah bisa paham? Ya, pertobatan. Jadi kasih karunia itu memang tanpa syarat. Sudah tadi dibahas bahwa kasih karunia itu tanpa syarat. Jadi keselamatan itu tanpa syarat. Tetapi keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Intinya begitu. Tidak, sabar. Kita masih fokus ke sini. Tadi Anda mengatakan pertobatan. Tunjukkan ayat di mana mereka itu bertobat. Kan Anda bilang pakai data tadi. Anda mengatakan tadi kalau mereka bertobat. Di mana tertulis seperti itu? Saya googling dulu ya. Ya, googling. Iya, siap. Boleh. Kita kan sama-sama belajar. Begitu. Kita sama-sama belajar. Saya tidak menghafal Alkitab. Coba. Ayat pertobatan. Ya, atau cari situ orang-orang yang membunuh Yesus dengan para nabi, mereka punya tempat di mana? Siapa tahu Google bisa bantu jawab. Ayat Alkitab tentang pertobatan. Coba kita baca dari. Makasih bunda-bunda yang sudah support ya. Makasih para netizen yang baik hati sudah support ya. Terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian di dunia maupun di akhirat ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dulu ya. Kalau tidak tahu nanti saya kasih tunjuk ayatnya. Begitu. Bilang dulu, guru saya minta ayatnya. Kita coba 1 Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, silakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Betul tidak ada datanya? Iya. Ada Iya. kan? Terus orang-orang Yahudi itu yang saya tanya yang membunuh Yesus itu, mereka tempatnya di mana? Mereka itu mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Ayat ini kan
mencakup keseluruhan. Tidak ada terkecuali dalam ayat ini. Saya Tidak ada tanya sama terkecuali. Anda. Dengar. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 tadi, orang-orang yang membunuh Yesus itu, memusuhi orang itu, membunuh para nabi itu, mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Ada apa? B, tidak. Makanya kita harus bertanya dulu, apakah perbuatannya itu jahat, apakah perbuatannya itu baik atau tidak baik. Coba kita bagi dua dulu. Membunuh para nabi, membunuh para nabi, memusuhi orang. Makanya katakanlah perbuatannya itu mengarah ke baik atau tidak baik. Lah, perbuatan membunuh itu kan tidak baik. Masa Anda tanya lagi? Oke. Enggak usah marah-marah. Aduh. Tidak, bukan hal yang sekecil itu saja Anda mau tanya. Namanya membunuh para nabi, membunuh Tuhan, memusuhi orang, itu perbuatan yang keji, perbuatan yang melanggar aturan Tuhan. Ini kan hanya konfirmasi pertanyaan saja loh, Ding. Aduh, bagaimana sih kau itu? Begini, Anda fokus saja di pertanyaan saya. Orang Yahudi yang membunuh Tuhan Yesus, orang Yahudi yang membenci orang, yang menyiksa orang, membunuh para nabi, mereka ini mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? Makanya itu kita harus rujuk dulu ke perbuatannya itu yang jahat, yang tidak baik, ya. Kita ambil di kejahatan. Taruhlah kita sudah jahat, ya. Kita juga jahat, ini ceritanya. Kita sudah membunuh juga. Tetapi kita termasuk di dalam ayat ini, di ayat 9 ini. Semua yang jahat termasuk di dalam ayat 9 ini. Tahu tidak? Coba Anda baca Yohanes 8:44. Coba Anda baca. Ini dulu ayat 9 dulu kita baca ulang. Bertentangan dengan Yohanes 8:44, Pak. Bagaimana Anda mau membela pembunuh? Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 4. Coba Anda buka Yohanes 4:88. Yohanes 8. Bukan membela pembunuh. Bagaimana Anda ini? Bukan membela Anda pembunuh. sabar, dengar baik-baik. Diam dulu. Kalau tidak punya ilmu, belajar, Pak. Ya, kalau tidak punya ilmu, belajar. Ini. Iya, makanya dengar. Kalau belajar itu banyak dengar, bukan banyak ngeles. Dengar baik-baik. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, di situ kan menceritakan orang Yahudi yang membunuh Yesus. Orang Yahudi yang menyiksa manusia. Orang Yahudi yang memusuhi orang, yang membunuh para nabi. Ini perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat. Betul. Nah, orang-orang seperti ini, dengar dulu. Orang-orang seperti ini tempatnya itu di mana? Mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? A, dapat. B, tidak. Kalau dapat, mana dalilnya? Kalau tidak, mana dalilnya? Itu yang Anda jawab. Bukan Anda lari ke Yohanes bawa orang pertobatan. Kita tahu mereka ada bertobat. Kita tahu mereka ini ada. Ini bunuh Tuhan loh. Bunuh Nabi saja dosanya besar, apalagi Tuhan dibunuh. Coba Anda berpikir baik-baik. Yang saya tanyakan begini, Pak, ya. Saya berpikir, sudah. Oke, baik, kalau Anda berpikir, orang-orang yang di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini yang berbuat kejahatan ini, mereka mendapatkan hidup yang kekal atau tidak? A, dapat. B, tidak. Kalau dapat, mana dalilnya? Kalau tidak, mana dalilnya? Saya tidak bisa menjawab A dan B. Saya tidak bisa menjawab A dan B. Terus Anda mau jawab pakai apa? Harus dijelaskan dengan ayat 9 tadi ini yang saya sudah sampaikan. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan. Tadi perbuatan jahat, perbuatan tidak baik. Jadi termasuk di dalam ayat 9 semua ini. Jika kita mengaku dosa kita, membunuh orang berdosa bukan? Berdosa. Iya. Orang Yahudi yang membunuh itu mereka mengakui dosanya tidak? Dengar, saya lanjutkan dulu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Nah, dengan poin yang kita dapat di sini adalah pertobatan. Kalau kita bertobat, kita diampuni. Kalau kita tidak bertobat, maka tidak diampuni. Berarti kalau Anda ini bagaimana ya? Membunuh tapi tidak bertobat, berarti neraka, tidak diselamatkan. Ya, terus orang-orang Yahudi yang diceritakan dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini, mereka bertobat atau tidak? Kalau masalah ini saya tidak tahu, apakah mereka sempat bertobat? Makanya itu jangan bawa di pertobatan. Baca Yohanes 8:44. Coba baca Yohanes 8:44. Baca dulu.
Makanya saya Baca kasih dulu Yohanes tunggu 8 dulu. Makanya saya kasih kata kalau. Yang kalau. Anda kasih data ini tentang pertobatan, Pak. Saya juga tahu kalau mereka bertobat termasuk masuk kerajaan sorga. Pertanyaannya ini mereka bertobat atau tidak? Karena ada di dalam Yohanes 8:44 apa kata Yesus? Coba Anda baca situ. Oke, kita baca. Yohanes 8 ayat 44. ada hubungannya dengan si pembunuh tadi itu. Baca sudah. Apa kata Yesus di situ? Yohanes 8 ayat 4 ya. 44. Oh, 44. Iblislah, tunggu dulu. Oh iya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Iya. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jeder. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Jeder. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan iblis. Apa itu keinginan iblis, Yesus? Yaitu mereka membunuh manusia. Berarti orang-orang yang ada di 1 Tesalonika 2 nomor 15 yang membunuh nabi, yang menyiksa manusia, yang membunuh Tuhan. Berarti siapa bapaknya? Kata Yesus? Macet. Jujur langsung gereja kosong Pak Pendeta ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Semangat. Jadi apa? Jadi asyhadu? Kalau asadu itu, sabar, kita lanjut. Begini. Iya, sabar. Iya. Tunggu dulu. Ini kalau mau asadu itu perdengarkan dan kumandangkan kepada saya kitab suci Anda. Sabar. Kalau kitab suci saya yang diputar-putar tidak akan begitu. Iya, sabar. Iya, sabar. Oke. Tenang. Lanjut. Oke, dengar. Bagaimana saya mau menjelaskan kitab suci saya kepada Anda, sementara Anda punya kitab suci sendiri saja Anda tidak paham. Saya mau menjelaskan tentang kitab suci Anda, bahwa manusia yang Anda tuhankan di dalam kitab suci Anda itu punya Tuhan. Dan Tuhannya itu sama dengan Tuhan saya. Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Musa itu sama. Tapi jangan kita ke situ dulu. Kita selesaikan tadi dulu Yohanes 8:44. Ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan begini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Yesus, kenapa mereka punya bapak itu iblis? Karena mereka melakukan keinginan iblis. Yesus, apa keinginan iblis yang mereka melakukan? Yaitu membunuh manusia. Berarti, saya tanya jujur sama Pak Pendeta. Di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang yang membunuh Yesus, orang-orang yang membunuh para nabi, orang-orang yang membenci manusia, siapakah bapak mereka? Menurut Yesus? Jujur. Betul, itu sudah betul. Jujur. Oke, sabar, tahan. Oke, tahan dulu kalau itu sudah betul. Sekarang jangan apa namanya? Kalau kau selalu menahan saya, nah saya ada yang saya mau sampaikan, berarti kamu. Iya, saya kasih lanjut dulu narasi saya. Narasi saya, baru Anda punya hak. Tadi Anda mengatakan bahwa betul di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu. Tapi tidak usah marah-marah, bagaimana sih? Lah, ini lagi berapi-api ini, lagi semangat ini, bukan marah-marah.
Begini lagi semangat ini. Saya kalau memberitakan kebenaran itu harus semangat. Begitu. Siapa tahu ketika saya mengatakan seperti ini dan Allah mencabut nyawa saya, maka saya akan mendapat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, dan tetap dalam pendiriannya, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Fusilat ayat 30. Oke, kita lanjut. Ya. Tadi Anda mengatakan bahwa di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu orang-orang yang membunuh Yesus itu iblislah bapakmu. Saya kasih analogi sama Pak Pendeta Hendrik ya teman-temannya. Pak Pendeta Hendrik, ada kawan saya mencuri motor. Dengar Pak Pendeta Hendrik, dengar baik-baik ini. Perhatikan sini. Siap. Ada kawan saya mencuri motor. Dia bawa kepada saya. Loading, motor ini semalam saya curi di kampung sebelah. Oh, kamu curi? Iya. Kita jual yuk. Saya bilang silakan kamu jual. Begitu dia sudah jual motor itu, motor hasil curian dia jual, dapatlah uang. Uang itu dia bagikan ke saya juga. Ketika dia ditangkap polisi, saya ditangkap polisi juga atau tidak? Tergantung kalau dilapor bahwa bersama kerjasama atau sekongkol ya pasti ditangkap juga. Iya, karena saya sudah tahu kalau itu motor curian. Dan saya mengambil uangnya itu. Saya ditangkap polisi atau tidak kalau dia ditangkap polisi? Tergantung apakah kamu dilapor juga atau tidak. Iya, karena uangnya itu. Atau beginilah, ketika dia bawa motor curian ke sini, terus ajak saya sama-sama, ayo kita pergi jual motor ini. Saya ikut dia, saya tahu ini motor curian. Saya tahu ini motor curian nih. Kita sama-sama pergi jual motor itu, setelah itu uangnya kita makan sama-sama. Itu berdosa, saya juga berdosa atau tidak itu Pak Pendeta? Ya berdosa lah. Berdosa, baik berdosa. Ketika orang-orang Yahudi itu membunuh Tuhan Yesus, maka Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu menginginkan keinginan iblis yaitu membunuh manusia. Nah, ketika orang Yahudi itu telah membunuh Yesus dan Yesus mati, siapa yang menikmati kematian Yesus? Siapa Jujur. yang menikmati? Dengan matinya Yesus di kayu salib untuk menebus apa? Menebus manusia. Dari apa? Dari dosa. Siapa yang membunuh Yesus sehingga ada penebusan? Manusia juga. Manusia. Jadi orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu mereka menjadi iblislah bapakmu. Nah, ketika terjadi pembunuhan Yesus maka adalah penebusan dosa yang dinikmati orang Kristen. Berarti orang Kristen ini siapa bapaknya? Jujurlah padaku bila kau tak lagi kau kalau pintar bicara, cinta. Dengar. Kau kalau pintar bicara, jangan memaksakan hal yang tidak memaksakan. Tadi ayat Tesalonika itu kau paksakan gabung dengan 1 Yohanes tidak masuk. Tidak ada hubungannya. Kau hanya membuat-buat saja, memframing namanya itu. Itu memframing namanya. Memframing bagaimana? Saya kasih datanya. Ya silakan tolak tes. Dengan Yohanes tadi itu apa hubungannya? Yang hapus ayatnya kalau begitu. Hapus ayatnya. Tidak ada hubungannya. Beda. Apa hubungannya? Bagaimana coba? Tidak ada hubungannya? Tidak ada. Dia tidak mengatakan. Oke. Coba kita baca kembali. Oke, baik. Kita baca. Oke. Tidak kita baca Oke, kembali. baca Yohanes. Oke, baca biarkan dia baca. Jikalau Ya, mana silakan. ayat berapa tadi? 44. Nah, jikalau apakah iblislah yang menjadi bapakmu. Dia tidak mengatakan bahwa orang Yahudi tadi yang membunuh tadi itu yang dikatakan di sini, tidak mengatakan bahwa seperti itu. Beda konteksnya. Tidak masuk. Jangan memaksakan.
Makanya saya bilang, Sudah? kalau kau mau membahas Alkitab, janganlah sesuai dengan hawa nafsumu. Jangan berdoa dulu, minta pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kau dicerahkan otakmu sehingga bisa kau mengerti firman Tuhan. Sudah? Jangan seenaknya memframing. Aduh, bagaimana sih kau ini, Ludi? Sudah? Oke. Oke, sudah. Yohanes 8 ayat 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu melakukan keinginan-keinginan iblis. Yesus, keinginan iblis itu apa? Mereka membunuh manusia. Siapa yang dimaksud ini? Siapa coba? Siapa yang dimaksud? Tertulis itu orang-orang atau bukan? Siapa yang dimaksud Coba ini? baca. Coba, siapa yang dimaksud? Orang atau di situ orang atau bukan? Dia cuma nih, iblis lah yang menjadi bapakmu. Siapa yang dituju? Coba. Baca. Iya, baca terus. Oke. Baca terus. Ayat 45. Ya, dari 44 sampai 45, coba baca. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Baca 44 dulu sampai 44, baca 44 dulu, ayat 44 dulu. Oh iya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan Iblis dari iblis dulu, kebenaran. kasih jangan sembunyi nama iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sudah tadi dibaca kan? Ya, diulang. Oh, Biar diulang. kena poinnya. Capek dong. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Nah, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu telah mendengarkannya, karena kamu telah berasal dari Allah. Yang mana yang dimaksud? Coba terangkan. Oke, diam. Oke, saya terangkan. Ya. Dengar saya terangkan baik-baik, Anda simak baik-baik, ya. Di dalam Yohanes 8:44 di sini Yesus sendiri mengatakan, iblis ialah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu keinginan iblis. Apa itu keinginan iblis? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi ketika orang-orang yang membunuh manusia, berarti dia punya bapa itu iblis, bukan Elohim. Jika orang-orang yang berbuat kesalahan, berarti bapaknya itu adalah iblis. Ya. Karena iblis yang mempengaruhi mereka sehingga mereka membunuh Yesus. Benar? Ya. Nah, begitu. Jadi ketika orang-orang di 1 Tesalonika 2 nomor 15 ini, mereka melakukan keinginan iblis atau tidak, membunuh manusia. Gimana? Orang-orang yang ada di 1 Tesalonika 2 nomor 15 itu, mereka melakukan keinginan iblis atau tidak? Membunuh para nabi, memusuhi manusia, membunuh Yesus. Mereka melakukan keinginan iblis atau tidak? Ya, otomatis. Otomatis mereka mengikuti melakukan keinginan iblis. Nah, akhirnya mereka bunuh Yesus, matilah Yesus. Karena di sini membunuh Yesus berarti Yesus mati, benar? Dengan kematian Yesus terjadi apa di kekristenan? Penebusan dosa. Penebusan dosa. Berarti berarti kalian saya tanya dulu, jangan langsung panjang sekali. Terguncang dia, saudara-saudara, mulai terguncang dia. Silakan. Saya tanya dulu Saya tanya dulu, Bang Loading. Di dalam ajaran Islam,
Ini ada hubungannya dengan ini. Jangan kaget, jangan kaget. Kok lari ke Islam? Dia minta pelampung di Islam. Dengar. Di dalam ajaran Islam, apakah ada namanya pengampunan? Jawab dong. Jawab dong. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Ali Imran ayat 31. Jeder. Ya, saya catat. Silakan. Ali Imran ayat 31. Oke, sudah saya jawab. Kita kembali dulu ke sini ya. Kita kembali dulu ke sini. Sudah mau masuk tadi, cuma Anda sengaja mau keluar. Oh. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Kenapa ketakutan sekali pendeta? Ada pengampunan di dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau orang berdosa, orang berbuat jahat bisa diampuni tidak? Ya diampuni kalau bertobat. Termasuk yang membunuh. Iya. Bertobat dia diampuni. Itu oke. Itu. Iya, memang oke. Baru loading. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah dengan sebaik-baiknya tobat, yaitu tobat nasuha. Apalagi? Nah, terus bagaimana tentang penyaliban tadi? Kristen mendapat hasil dari apa? Pembunuhan orang Yahudi atau tidak? Tunggu dulu, apakah dengar dulu. Apalagi yang mau Dengar dulu. Mana, Apakah orang Yahudi yang membunuh tadi Yesus itu diampuni menurut Bang Loding? Bisa diampuni kalau dia bertobat? Silakan cari dalilnya, karena kita berbicara butuh dalil, Pak. Orang tidak ada dalil, masa kita mau tambahkan? Bertanya, apakah dia bisa diampuni atau tidak? Ya tidak ada dalilnya, kita mau jawab apa? Mana dalilnya? Seandainya ada dalil bahwa orang-orang yang membunuh Yesus itu, setelah itu bahwa mereka mengetahui bahwa Yesus itu adalah Mesias dan mereka bertobat, itu baru ada dalilnya. Tanpa dalil pun bisa otomatis sama. Kenapa? Kunci keselamatan juga itu ada pada pengampunan. Bagaimana orang selamat kalau tidak diampuni? Kalau begitu mana dalilnya orang-orang Yahudi yang sabar. Apakah itu bisa diampuni? Orang yang membunuh bisa diampuni atau tidak? Sabar. Mana dalilnya orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, mereka bertobat? Mana dalilnya? Mana? Ada tidak? Saya kan mengatakan kalau dia bertobat. Kalau tidak berarti tidak. Iya, jangan pakai kalau, Pak. Kenapa Anda sabar? Kenapa Anda saking membela? Kutanya sama Anda saja jujur ini. Kutanya sama Anda jujur ya. Ketika orang melakukan pembunuhan, orang melakukan pemerkosaan, orang mencuri, orang berzina, itu perbuatan baik apa perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Perbuatan buruk. Jikalau saya menikmati perbuatan buruk mereka itu saya buruk atau baik? Wah, itu saya tidak tahu itu. Jikalau mereka membunuh, jikalau mereka perkosa, jikalau mereka mencuri, dan saya mengikuti mereka, saya menikmati hasil dari perbuatan mereka itu, saya bersenang-senang dengan hasil dari kelakuan kejahatan mereka itu, saya berdosa atau tidak? Bersenang-senang? Orang mencuri, setelah mencuri, dia bawa motor kepada saya, loading, saya ada curi motor ini, ayo kita jual sama-sama, mari kita jual sama-sama. Begitu kita sudah jual motor itu, terus uangnya datang, kita makan sama-sama. Saya berdosa atau tidak? Sabar. Saya berdosa atau tidak? Sudah dapat poinnya. Iya, saya berdosa atau tidak? Tunggu dulu, sudah dapat poinnya. Saya sudah. Jadi tinggal saya lanjutkan saja. Karena menurut Bang Loding itu orang Kristen itu bersenang-senang dengan pembunuhan Yesus, ya kan? Ya,
pintar. Nah, Pintar. sekarang apa namanya? Kita kembali kepada pengikut Yesus. Orang Kristen yang istilahnya pengikut Yesus. Nah, orang yang mengikut Yesus itu dikatakan harus menderita bersama dengan Yesus. Harus sama-sama juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus, atau apa yang diajarkan itu yang diikuti. Kenapa kita harus bukan berarti kita bersenang-senang dengan perbuatan jahat orang Yahudi, bukan. Apakah semua orang Yahudi berbuat seperti itu? Kan tidak. Hanya pada waktu penyaliban itu kejahatan itu muncul, kelihatan. Begini, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Oke. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka terjadilah penebusan dosa orang Kristen, betul? Kalau lo narasikan seperti itu, rupanya kurang pas. Kurang pas. Kurang pas bagaimana? Iya, kurang pas memang. Kristus telah itu pakai dalil Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulislah terkutuk orang yang digantung di kayu salib. Masih ada kurangnya. Kau cari dulu di mana perjanjian Allah tentang kedatangan Mesias. Itu harus kamu telusuri semua sampai kepada kematian Yesus. Kalau saya tanyakan begini, dari awal dengar. Sampai kematian Yesus, baru saya bisa dengarkan. Dengar, saya tanyakan begini simpel. Kalau kamu hanya sampai pada kematian Yesus saja dan menjelaskan kematian Yesus, baru tidak cocok, tidak seperti yang dengar. Anda jangan pura-pura, Anda jangan pura-pura tidak tahu, Anda jangan pura-pura tidak jujur. Anda diam, dengar saya. Dengan matinya Yesus di kayu salib, maka ada penebusan dosa kepada kekristenan, betul tidak? Jujur. Salah. Berarti kematian Yesus itu menebusan dosa atau tidak? Bukan begitu. Saya mau jelaskan tapi kau tidak mau dengar. Coba jelaskan, saya dengar. Coba jelaskan, saya mute, saya dengar. Kematian Yesus itu, keselamatan manusia itu sudah direncanakan sejak awal. Sebelum kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden, itu sudah dijanjikan keselamatan itu. Keselamatan itu sudah dijanjikan. Bukan berarti nanti ada kematian baru ada keselamatan. Tidak begitu, bosku. Tidak begitu. Keselamatan sudah disiapkan. Hanya saja prosesnya ini yang kita tidak tahu terjadinya bagaimana. Makanya terjadilah seperti ini, penyalipan. Maka itulah jalannya yang sudah direncanakan sejak awal. Itu yang perlu kamu mana pelajari. Datanya? Saya minta datanya mana? Oke, biar saya pelajari. Kita baca saja satu ayat ya, satu ayat di Kejadian ya. Coba. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Baca. Kejadian 3 ayat 15. Ini kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ini janji Tuhan ya. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini kata Tuhan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini Tuhan berbicara kepada iblis. Stop. Tunggu. Saya selesaikan dulu. Oke. Saya selesaikan dulu. Ya. Ini Tuhan berbicara kepada si iblis lewat si ular yang sudah diperalat oleh iblis itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan manusia akan meremukkan kepala ular atau kepala si iblis. Jadi ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini dikatakan meremukkan tumitnya. Artinya itu penderitaan yang dilakukan oleh penyiksaan yang dilakukan oleh iblis itu kepada anak manusia itu. Itulah dia katakan meremukkan tumitnya. Sedangkan meremukkan kepala iblis itu adalah mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut. Yesus meremukkan maut itu, tidak ada dayanya maut itu. Itu yang dikatakan berarti Yesus ular. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Berarti Yesus ular. Hah?
Berarti Yesus ular. Ah, itulah kau lu diingat. Coba baca datanya, coba baca datanya, coba. Coba baca. Mana nyambung Pak Pendeta? Nyambungnya di mana? Oke, saya ulang. Dengar baik-baik. Coba, Bagaimana pendengaranmu? makanya Anda baca, setelah Anda baca, Anda terangkan sama saya, baru kasih saya tanggapi. Bukan Anda terangkan, Anda sendiri yang mengerti, yang menonton kita ini 9 juta loh. Masa cuma Anda yang bicara, Anda sendiri yang mengerti? Oke. Dengar. Oke, siap. Ditanya Yesus, Anda lari ke ular. Coba sabar begini. Pertama. Maka Allah mendatangkan apa itu? Coba baca tadi. Allah mengadakan permusuhan antara manusia dengan si iblis. Ular itu tadi yang... Coba tahan. Iya. Tahan. Tuhan kalian ini maha kasih atau tidak? Maha kasih. Kenapa dia adakan permusuhan di situ? Kalau dia maha kasih, ayo. Ya kan Kenapa? dengan iblis. Ini dengan iblis. Hah? Dengan iblis. Katanya ini. dia maha kasih. Berarti dia benci iblis. Ikan iblis memang jatahnya sampai memang tempatnya di neraka. Iya, berarti Allah Anda itu dia benci iblis kan? Ya pastilah. Masa iblis di bodian. Oke, baik. Iblis Oke. itu tempatnya di neraka itu sudah ditentukan. Oke, berarti Allah Anda membenci iblis, betul? Sepakat nih. Itu mau Jangan berdiri sampai lagi. Anda blunder ke Mau depan. berdiri lagi. Tidak, saya mau catat. Berarti Allah Anda, sabar. Berarti Allah Anda ini, berarti Tuhan Anda ini membenci iblis, betul? Biar saya Tidak ada catat kata nih. benci di sini. Tidak ada kata benci. Anda bilang benci, habis sekarang tidak. Aduh, Anda tidak jujur. kata Anda. benci, kan tidak ada. Aduh, Nanti kau tidak boleh jujur bilang. Anda nih. Ragu-ragu dia, Coba teman-teman. baca, Ragu-ragu. Ada tidak benci itu. Ada tidak benci di ayatnya. Ada tidak? Anda yang bilang tadi bahwa Allah itu benci iblis. Nah, itu kan salah. Itu kan keceplosan. Oh. Bukan keceplosan. Karena Anda mau menerangkan Bibel Anda sesuai pengetahuan Anda sendiri. Makanya Anda menambah-nambahkan firman Tuhan. Anda mengurangi-ngurangi firman Tuhan. Akhirnya Anda blunder sendiri. Ya, Dengar begini. baik-baik. Dengar baik-baik Pak Pendeta. Dengar baik-baik. Dengar dulu. Doakanlah saya supaya kesalahan saya itu diampuni oleh Tuhan. Ya, kalau saya berdoa itu cuma dua. Kalau bukan Tuhan kembalikan ke fitrat, Tuhan kembalikan ke rahmatullah. Doa saya cuma dua itu. Makanya dengar saya Pak Pendeta ya. Dengar saya baik-baik ya. Kalau Anda mengatakan bahwa ini sudah menjadi rencana Bapa, dengan matinya Yesus di kayu salib untuk menebus dosa Kristen itu sudah menjadi rencana Bapa, berarti disitulah Anda memasukin doktrin ke dalam Bibel Anda. Kutanya sama Anda jujur, ayat ini pasti Anda tahu. Terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Benar tidak? Yesus ini dikasihi oleh Allah Bapa atau tidak? Dikasihi. Allah Bapa itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Bisa lakukan apa saja kan? Bisa. Yesus dikasihi oleh Allah Bapa maha kuasa, bisa lakukan apa saja. Kenapa ketika di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 orang-orang Yahudi membunuh Yesus, kenapa Allah Bapa biarkan? Mau dijawab atau tidak usah? Kenapa? Mau jawab atau tidak usah? Anda, oke, saya tanya jujur sama Anda. Anda mau jawab pakai... Kalau tidak mau terima jawaban, dengar, bilang tidak bisa, tidak usah. Dengar, saya terima jawaban, tapi saya tanya, Anda mau jawab pakai data apa pakai asumsi? Jujur. Asumsi saja lah. Oh, asumsi saja, silakan pakai asumsi. Ya silakan pakai asumsi, saya dengar. Teman-teman kasihlah sedikit dengar, kasihan. Ini Pak Pendeta kok ini. Silakan, saya dengar. Silakan Anda ceritakanlah bagaimana terjadi pembunuhan Tuhan itu. Silakan ceritakan. Ingat pertanyaan saya tadi? Karena begini, kalau konsep penyelamatan ini begitu kompleks dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi kapasitas saya memang jauh sebenarnya dari situ, tetapi ya Roh Kudus memberikan saya pengertian sehingga ada juga saya pahami sedikit-sedikit. Jadi
Kalau masalah kematian Yesus itulah tadi ayat yang dijanjikan di dalam dan masih banyak ayat yang lain, tapi saya tidak mendapatkannya. Tapi ini yang baru saya tahu, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Nah, yang mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan manusia, keturunan perempuan itu dengan si keturunan iblis atau keturunan ular itu. Nah, jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah menggenapi semua hukum-hukum Taurat yang sudah dituliskan oleh para nabi yang terdahulu. Nah, seperti dalam perjanjian lama itu yang penebusan dosa di dalam perjanjian lama itu adalah memotong hewan untuk darahnya ditumpahkan untuk menghapus dosa manusia. Itu adalah semacam bayangan untuk kedatangan Tuhan Yesus, untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang akan terjadi di atas kayu salib. Jadi bayangan-bayangan sebelumnya itu di dalam perjanjian lama itu dikatakan bayangan untuk pengorbanan Tuhan Yesus itu. Jadi di dalam perjanjian lama itu hanya bayangan saja, belum sempurna. Nanti sempurna di dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yesuslah Tuhan sendiri yang menyempurnakan pengorbanan itu. Begitu yang saya tahu. Oke, kalau itu jawaban Anda pakai asumsi, Anda jawab pakai asumsi saja, itu bertabrakan dengan dalil-dalil. Asumsi dengan dalil itu mana lebih kuat? Saya tanya sama Anda. Dalil lebih kuat. Anda mengatakan bahwa karena Allah telah merencanakan dengan terjadi penyaliban di situ. Berarti di sini Anda pengen mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah iblis. Bukankah di dalam Yohanes 8 nomor 44 tadi mengatakan apa? Mengatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis. Karena keinginan iblis adalah membunuh manusia. Yesus itu dibunuh loh. Ketika Allah Bapa tidak mencegah, apakah saya melakukan pembunuhan itu? Anda tidak melakukan pembunuhan, tetapi Anda menikmati hasil dari pembunuhan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu membunuh Yesus. Dengar dulu, makanya dengar dulu. Dengar dulu, jangan dulu. Tidak ada hubungannya, nanti saya kasih hubung biar Anda paham. Nanti saya yang kasih hubung. Di dalam Yohanes 8:44 di situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan bapamu, yaitu keinginan membunuh para manusia. Kan? Ketika Yesus dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan Allah Bapa membiarkan, berarti Allah Bapa ini iblis. Karena kenapa? Karena dia sendiri mengatakan, kan? Tidak boleh membunuh. Perintah Allah Bapa itu tidak boleh membunuh, tetapi kenapa mereka membunuh Yesus? Allah Bapa biarkan. Di sinilah. Padahal perintahnya itu sabar. Ini sudah melenceng jauh ini pembicaraanmu ini. Kau mengatakan bahwa Allah Bapa itu adalah iblis. Berarti Roh Kudus tidak ada di dalam dirimu, memerintahkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan kita. Kenapa? Dengar baik-baik dulu. Dengar baik-baik dulu. Dengar baik-baik dulu. Tuhan saya mendengarkan engkau. Jadi pada waktu ini kau berani berkata bahwa jangan dulu potong, diam dulu. Saya kasih selesaikan dulu dari tadi Anda berbicara walaupun Bapak itu adalah iblis. Makanya Anda diam dulu, Saya tidak menolak. Sebenarnya saya tidak menolak, tetapi saya hanya memperingatkan jangan sampai. Iya, makanya Anda diam dulu. Jangan sampai Tuhan mendengarkan perkataanmu sehingga kau terkena berbagai Anda diam dulu, Pak Pendeta. Kok Anda tantrum ya? Kemana Anda? Masa marah Ki? Enggak Ji, cuma Anda dengar dulu begini. Di dalam dengar baik-baik. Di dalam Yohanes 8:44, ingat ya, di dalam Yohanes 8:44, Yesus sendiri mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh manusia. Saya tidak. Saya tidak. Dengar dulu. Kita bicara dalil bukan Anda. Ya Allah. Nanti dia sambung sampai ke Anda, ya. Oke. Nanti dia sambung sampai ke Anda. Dengar baik-baik. Nah,
Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu keinginan membunuh manusia. Ya. Nah, ketika Allah Bapa ini kan Allah Bapa ini kan Tuhan Maha Kuasa nih. Ketika terjadi orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, kenapa Allah Bapa tidak memakai kuasanya untuk mencegah Yesus agar tidak bisa dibunuh? Bukankah Yesus ini Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan? Kata Allah Bapa kepada Yesus, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Makanya saya bilang, tadi penjelasan saya, ternyata kau dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Turunlah kau, tidak ada ilmu. Turun. Sudah dikasih kesempatan. Begini teman-teman ya. Ketika dia mengatakan bahwa penyaliban itu karya Allah Bapa, berarti tidak secara langsung dia mengatakan bahwa Allah Bapa itu iblis. Karena di dalam Yohanes 8:44 sudah jelas. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, yaitu membunuh manusia. Sementara Yesus ini dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kalau Allah Bapa itu Maha Kuasa, kenapa dia tidak mencegah perbuatan-perbuatan iblis yang ingin membunuh manusia? Bukankah dia Maha Kuasa? Masa dia membiarkan saja? Nah, itu yang kalian pikir. Jangan cuma Yesus Tuhan, titik, Yesus Tuhan. Sudah kasih kamu kesempatan memberikan data dengan asumsi. Saya berusaha untuk menerima datamu. Begitu saya kasih dalil, kamu menolak. Bukankah perintah Allah Bapa itu jangan membunuh? Tetapi kenapa ketika ada anak yang dikasihi oleh Allah Bapa mau dibunuh oleh tentara Yahudi, tetapi Allah Bapa biarkan saja? Jangan-jangan yang dibunuh itu Yesus yang lain. Nah, itu nanti kita kaji ke sana teman-temannya. Kita bongkar dulu doktrin-doktrin mereka ini tentang masalah penebusan dosa ini. Masa dosa aku diwarisi? Yang diwaris itu harta. Dosa diwariskan.